Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pendekatan saintifik dan diberikan oleh dosen pengampu kami yaitu Ahmad Nasyadi MPD. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yanda Sabrahdin. Saya Daniel Hamzah. Saya Andani. Saya Lisa, saya Fatima, Saya Ulfa Mirina. saya Fika Manusia, saya Zatil Yumna. Nah, sebelum kami Selanjutnya, bagian pertama akan dijelaskan oleh Zatil Yumna. baik di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengertian pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik ini adalah mode pembelajaran atau cara belajar yang menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk mengumpulkan data melalui observasi, bertanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian dikomunikasikannya. Pendekatan ini dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam dan keterampilan berpikir kritis pada siswa. Nah, selanjutnya ada pendekatan saintifik menurut para pakar akan yang dijelaskan oleh Daniel Hamzah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik menurut para pakar. Menurut Usman 2015, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Kemudian menurut Osnan 2014, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan, mengumpulkan, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya menurut Karar dan Yenis 2012, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar pembelajaran secara aktif mengonstruk konsep, hukum dan atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan akan dijelaskan oleh suatu masalah. Baik, di sini ada kelebihan pendekatan saintifik. Yang pertama ada proses pembelajaran lebih terpusat pada siswa, yaitu di mana pendekatan saintifik ini pembelajarannya disusun dan berfokus untuk menekankan minat dan motivasi siswa, sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajarannya. Kemudian ada langkah-langkah
Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang akan dijelaskan oleh Ibu Holina. Oke, di sini ada langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, yang pertama itu ada pendekatan. Langkah pertama itu adalah mengamati, yaitu melihat dengan seksama apa yang terjadi atau ada di sekitar kita. Misalnya kita bisa mengamati bagaimana tanaman tumbuh atau bagaimana air menguap. Nah, yang kedua itu ada langkah kedua adalah menanya. Artinya kita bertanya tentang hal-hal yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Contohnya kita bisa bertanya mengapa daun berubah warna di musim gugur. Nah, yang ketiga itu ada langkah mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan informasi atau fakta yang berkaitan dengan pertanyaan. Misalnya kita bisa mencatat suhu udara setiap hari untuk melihat pola perubahan cuaca. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Yang keempat yaitu mengasosiasi, yaitu mengumpulkan data yang telah dikumpulkan untuk mencari pola atau hubungan antara berbagai informasi. Misalnya kita bisa melihat apakah ada korelasi antara jumlah hujan dengan pertumbuhan tanaman. Dan selanjutnya yaitu langkah terakhir, yaitu mengkomunikasikan, yang dimana artinya kita bisa menyampaikan temuan atau hasil analisis kita kepada orang lain. Misalnya kita bisa membuat laporan atau presentasi untuk menjelaskan apa yang telah kita pelajari. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat belajar dengan lebih efektif dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai konsep atau fenomena di sekitar kita. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, benarnya eksperimen, mengelola informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Nah, terus pendekatan saintifik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya yaitu proses pembelajaran yang lebih terpusat pada siswa sehingga memungkinkan siswa aktif dalam pembelajaran. Salah satu kekurangannya yaitu dibutuhkan kreativitas tinggi dari guru untuk menciptakan lingkungan belajar dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, ada beberapa langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik ini, diantaranya itu mengamati, mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Nah, hanya itu dari kelompok. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.